Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vero, saya Marsyanda Felicia dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal dari 4 materi, yaitu materi suku banyak, materi trigonometri, materi aturan sinus dan kosinus, serta materi matriks untuk remedial asesmen sumatif akhir semester matematika lanjut. Di sini yang pertama adalah suku banyak. Soal yang saya pilih adalah 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 7x, di mana x adalah minus 2. Saya akan menggunakan dua cara, yaitu substitusi dan skema. Untuk cara substitusi, di sini kan x sama dengan min 2, berarti semua x yang ada di sini kita ganti menjadi minus 2. Makanya di sini 3 dikali minus 2 pangkat 3 ditambah minus 2 pangkat 2 dikurang 7 dikali minus 2. Hasilnya yaitu 3 dikali minus 8 ditambah 4 dikurang 7 dikali minus 2. Sama dengan minus 24 ditambah 4 ditambah 14. Sama dengan minus 6. Untuk cara skema, di sini kita buat dulu seperti ini. Ini jangan dilihat dulu. Kita tulis dulu. Di sini 3, 1, minus 7, dan 0 tuh kita ambil dari sini. A3 sampai A1 itu koefisien dari sini. Kan di sini X pangkat 3. A3 tuh dari sini. Berarti dia tuh 3. Di sini kan 1. Berarti A2-nya 1. Dan di sini kan min 7. Berarti di sini A1-nya itu min 7. Kenapa A0-nya 0? Karena dalam soal ini sendiri itu tidak ada konstantanya. Di sini kan pertanyaannya adalah X sama dengan minus 2. Berarti minus 2-nya kita letakkan di sini. Kalau di sini memang dikosongkan. Jadi kita turunkan ke sini. Kita jatuhkan 3. Setelah itu kita kali dengan minus 2. 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6. Kita jumlahkan 1 ditambah minus 6 hasilnya kan minus 5. Setelah itu minus 5 kita kali minus 2 sama dengan 10. Kita masukkan ke sini. 7 dijumlahkan dengan 10 hasilnya, minus 7 dijumlahkan dengan 10 hasilnya yaitu 3. 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6. 0 ditambah minus 6 hasilnya minus 6. Di sini kan sama. Berarti kita benar. Nah, untuk soal selanjutnya adalah dari materi trigonometri, di mana pertanyaan dari soal tersebut adalah nilai dari akar 2 sin 3pi per 4 ditambah 4 cos 4pi per 3 per 3 sin 11pi per 6 ditambah tan 5pi per 4. Di sini 3pi per 4 itu kalau misalkan kita lihat dari bentuk sudut, itu dia sama dengan juga dengan sin 135 derajat. Di sini bisa kita ubah. Akar 2 sin 135 derajat ditambah 4 cos 240 derajat. 4pi per 3 itu sama dengan 240 derajat sudutnya. Per 3 sin 330 derajat ditambah tan 225 derajat. Dari di sini dari 135, 240, 330 dan 225 itu bisa kita sederhanakan lagi menjadi yang di sini. Akar 2 dikali sin 45 derajat ditambah 4 dikali minus cos 60 derajat per 3 dikali minus sin 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Sin 45 derajat itu kan setengah akar 2, berarti di sini akar 2 dikali setengah akar 2 ditambah minus 2. Karena cos 60 itu setengah. Per 3 dikali minus sin 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Sin 30 itu kan setengah ya. Di sini kan minus dikali 3, berarti sama saja dengan minus 1,5 ditambah 1. Di sini masih sama seperti di sini. Berarti kita jumlahkan lagi, dia itu setengah akar 4.
Kenapa tiba-tiba jadi setengah akar 4? Karena di sini kan akar 2 dikali setengah akar 2. Akarnya dikali, jadinya setengah akar 4 ditambah minus 2 sama di sini per setengah. Karena minus 1,5 ditambah 1, hasilnya setengah. Jadi hasilnya itu minus 1 per minus setengah. 1 kalau dibagi setengah itu kan hasilnya 2 ya. Dan karena ini sama-sama minus, minus dibagi minus sama dengan positif, plus. Berarti hasil akhirnya adalah 2. Untuk materi kita selanjutnya adalah aturan sinus dan kosinus. Di mana soalnya sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi AB itu sama dengan 12 cm. Sudut B sama dengan 75 derajat dan sudut A sama dengan 60 derajat. Maka yang ditanyakan adalah sisi BC itu berapa? Kalau kita gambarkan segitiganya ABC, di sini 12, di sini kan kita tidak tahu BC itu berapa. Di sini sudut B itu 75, di sini sudut A itu 60. Perlu kita ketahui juga bahwa sisi AB itu sama dengan C kecil. AB sama dengan C kecil sama dengan 12. BC sama dengan A kecilnya itu berapa? Itu adalah pertanyaannya. Untuk kita mencari C kecil, maka kita harus mengetahui sudut C itu berapa. Total besar dari sudut-sudut segitiga itu kan harusnya 180 derajat ya. Kita kan sudah mengetahui A dan B. Berarti untuk mengetahui besar sudut C-nya atau sisanya, kita hanya tinggal melakukan pengurangan saja. Berarti 180 derajat dikurang 60 derajat tambah 75 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 135 derajat. Besar sudut C adalah 45 derajat. Perlu kita ingat juga bahwa rumus untuk mencari panjang sisi dalam aturan sinus dan kosinus atau mencari sudutnya itu adalah A kecil per sin A sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C. Di sini karena kita ingin mengetahui besar dari A kecil, kita hanya perlu menggunakan rumus ini aja, 2 saja. Karena kan kita udah tahu C dan sin C, tapi kita tidak tahu A kecil, tapi kita tahu sin A. Gitu. Tinggal kita masukkan saja sesuai yang kita ketahui. A kecil per sin 60 derajat sama dengan 12 per sin 45 derajat. A kecil itu sama dengan 12 per sin 45 derajat dikali sin 60 derajat. A kecil itu sama dengan 12 per setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Karena dia sama-sama setengah, maka kita coret saja. Seperti ini. Sisanya adalah 12 dikali akar 3. Makanya dia adalah di sini 12 akar 3 per akar 2. Karena kita tidak mau di bawahnya ini akar kan. Makanya kita gunakan persamaan di sini kita kali dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya kan akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Akar 3 dikali akar 2 jadi akar 6. Berarti di sini 12 akar 6 per 2. Kan ini masih bisa kita sederhanakan lagi, bisa kita bagi. Jadi 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6 akar 6. Selanjutnya, yang terakhir untuk soal dari materi matriks, di mana matriks A adalah 3, minus 2, 1, dan min 1. Matriks B itu 5, minus 6, 8, dan minus 4. Yang ditanyakan adalah A inverse dikali B inverse. Untuk mencari pertanyaan dari soal ini, kita harus menginverskan matriks-matriks kedua matriks ini. Untuk matriks A, kan cara untuk mencari inverse itu kan 1 per determinan. Lalu ini di sini ya, kita ubah-ubah aja nanti. Untuk mencari determinan, itu kan minus 1 dikali 3. Kita ambil dari sini,
hasilnya kan minus 3 sesuai di sini. Lalu setelah itu 1 dikali minus 2 di sini. 1 dikali minus 2 itu kan minus 2 harusnya. Tapi kenapa di sini plus? Karena kalau dari dalam rumusnya tersendiri itu sudah 1, kalau dari rumus determinan itu sisi ini dan sisi ini tuh dikurang memang, tapi karena dia minus dan minus maka dia jadi plus gitu. Kalau ini kenapa tiba-tiba berubah beda dari sini? Karena ini kita ubah sesuai aturan dari rumus inverse. Jadinya nanti dari dua matriks ini kita dapat menjadikannya seperti ini. 1 per min 3 tambah 2, di sini matriksnya minus 1, 2, minus 1, 3, dikali 1 per minus 20 ditambah 48. Di sini ada matriksnya lagi, inverse dari B, min 4, 6, min 8, 5. Ini kan hasilnya adalah 1 per min 1. Dan di sini 1 per 28. 1 per min 1 itu min 1. Jadi kita kalikan di sini kan, 2 ini. Hasilnya jadinya minus 1 per 28. Matriks dari sini kita kalikan dengan yang ada di sini. Hasilnya nanti menjadi min 12, 4, min 20, dan 9. Jadi pertanyaan dari sini, jawaban akhirnya adalah min 1 per 28 dalam kurung matriks ini minus 12, 4, minus 20, dan 9. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.